Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan merupakan musuh manusia yang tidak akan pernah lelah menggoda manusia. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 disebutkan bahwa mereka akan menggoda dari segala penjuru, yakni dari sisi muka, belakang, kanan, dari kiri manusia. Setan tidak hanya sebatas membujuk dan merayu manusia agar tidak melakukan amal kebaikan. Lebih dari itu, mereka melakukan tindakan agar kita menghindari perbuatan-perbuatan baik. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa salah satu tindakan setan yang menyesatkan adalah mengencingi manusia. Sebagian ulama menafsirkan ini sebagai majas perumpamaan atas keberhasilan setan menggoda manusia. Namun ulama lain memahami hadis ini secara tekstual, bahwa setan benar-benar mengencingi orang tersebut. Siapa golongan ini? Ternyata mereka adalah orang-orang yang bangun kesiangan sehingga lalai mengerjakan sholat subuh. Setan dengan sengaja mengencingi bagian telinga sehingga manusia tidak mendengar suara azan panggilan sholat. Tidak heran jika kita melihat masjid sepi atau orang-orang yang sholat subuhnya paginya ketika matahari sudah meninggi. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa disebutkan kepada Nabi SAW ada seorang laki-laki yang tidur semalaman hingga waktu pagi atau kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Qadi Iyad memahami hadis tersebut secara kontekstual, bahwa makna telinga dikencingi setan adalah benar-benar membuang air seninya di telinga manusia. Lantas kenapa tidak berbekas? Jika setan saja tidak bisa diindra, maka kencingnya juga tidak bisa diindra. Warnanya tidak nampak, basahnya tidak terasa, baunya tidak dapat diidentifikasi dengan hidung manusia. Jika melihat orang kencing sembarangan saja kita marah, apalagi jika mengetahui bahwa sebenarnya tiap hari kita terlambat bangun karena dikencingi setan. Pasti akan sangat marah dan tidak merelakan tubuh kita terkena najis setan. Namun ini bukan menjadi alasan bahwa Anda telat sholat subuh karena dikencingi setan. Ini justru menjadi penghinaan bagi manusia yang dilakukan oleh anak-anak iblis tersebut. Bayangkan bagaimana martabat seseorang jika sengaja dikencingi oleh orang lain. Pastinya ia seperti orang yang paling lemah dan seakan-akan tidak memiliki harga diri. Demikian juga jika dikencingi oleh setan. Martabatnya jatuh, derajatnya rubuh, dan setan akan sangat bahagia jika berhasil melelapkan kita hingga matahari meninggi. Lantas bagaimana caranya agar terhindar dari tindakan setan laknatullah ini? Caranya adalah dengan bangun di awal waktu subuh, sehingga setan tidak sempat mendatangi tempat tidur kita dan membuang air kencingnya di telinga kita. Sengajalah untuk mengatur jadwal tidur Anda ketika malam hari agar tidak kesiangan pada waktu subuh. Tidurlah sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW yang terlelap di awal malam. Karena selain bermanfaat kesehatan, tidur lebih cepat juga membantu kita agar lebih dekat dengan Allah. Pasalnya kita bisa lebih cepat bangun pagi dan mendirikan sholat subuh. Apalagi balasan untuk mereka yang rutin subuh tepat waktu akan mendapat jaminan perasaan aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, bahkan dijadikan rutinitas, maka tindakan tersebut adalah dosa yang paling sangat besar. Sahabat yang beriman, semoga kita terus dilindungi oleh Allah dari berbagai godaan syaitan laknatullah. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan adalah musuh nyata manusia yang akan selalu menggoda kepada jalan yang sesat. Mereka akan melakukan berbagai cara agar keturunan Nabi Adam alaihissalam bersamanya ke neraka pada hari kiamat kelak. Setiap saat setan melakukan siasat jitu untuk menggoda manusia. Waktunya dihabiskan untuk membuat manusia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada waktu di mana setan berhenti menggoda manusia bahkan lari tidak berdaya, yakni saat muazin mengumandangkan azan. Ternyata azan bukan perkara sederhana bagi setan. Mereka akan mengalami kondisi buruk ketika panggilan sholat itu diserukan. Seperti apa kondisi setan saat azan berkumandang? Berikut ulasannya.
Azan merupakan panggilan Allah untuk para hamba melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ini adalah panggilan umum yang akan Allah perdengarkan kepada siapa yang Dia kehendaki dari makhluknya, termasuk dari golongan setan. Saat azan dikumandangkan, setan melarikan diri bahkan sampai terkentut-kentut untuk menghindari diri dari mendengarkan azan. Mereka begitu takut mendengar seruan tersebut. Apabila panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil kentut hingga dia tidak mendengarkan azan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila panggilan sholat dikumandangkan, maka setan akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut hingga tak lagi mendengar suara azan tersebut. Hadis riwayat Darimi. Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad dalam Syarah Husnul Muslim mengatakan, setan menganggap bahwa azan merupakan sesuatu yang begitu besar dan sangat menakutkan. Ketakutan dan ketegangan yang dialami menyebabkan persendian menjadi kendur, sehingga tidak bisa menguasai dirinya. Saluran seni dan kotoran menjadi terbuka, hingga bisa mengompol atau terkentut. Lalu mengapa setan begitu ketakutan ketika mendengar azan? Pasalnya seruan azan berisi kalimat tauhid dan syiar-syiar Islam. Azan adalah suara keras yang berisi zikrullah azza wa jalla dan hal itu menyakitkan bagi setan. Ketika itu mereka putus asa sehingga lari dan menjauh dari manusia. Ketika mendengar seruan kebaikan ini, setan dibebani kewajiban untuk meyakini dan menjalankan kandungan seruan kebaikan tersebut. Alasan lain yang membuat setan lari terbirit-birit adalah mereka tidak mau menjadi saksi atas muazin yang mengumandangkan azan. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa semua benda baik kering maupun basah nantinya akan menjadi saksi bagi muazin yang mendapat keutamaan pada hari kiamat. Tidaklah azan didengar oleh jin dan manusia, batu dan pohon kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Namun jangan senang dulu, karena setelah azan selesai, setan akan kembali lagi dengan cepat menggoda manusia. Maka apabila azan telah selesai dikumandangkan, ia akan kembali. Dan apabila iqomah dikumandangkan, setan akan segera berpaling. Jika iqomah telah selesai dikumandangkan, ia akan kembali lagi untuk mengganggu manusia. Hingga ia membersitkan dalam hati seseorang dengan mengatakan, ingatlah hal ini dan itu, dari hal-hal yang sebelumnya tak ia ingat. Abu Muhammad berkata, suwiba maksudnya adalah didirikan. Hadis riwayat Darimi. Jadi setelah mendengar azan, umat Islam sebaiknya langsung bergegas mendirikan sholat. Hal ini untuk menghindari godaan setan yang lebih dahsyat lagi. Sahabat yang beriman, itulah waktu di mana setan berhenti menggoda manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari godaan dan hasutan setan laknatullah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.